Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Mubarak dari STAI Tanbihul Ghafilin, Prodi Ekonomi Syariah semester 1A. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Abbas Zahrotin untuk membuat video. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah filsafat positivisme. Positivisme adalah salah satu aliran filsafat modern. Secara umum, boleh dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme dapat dikembalikan kepada masa Hume dan masa Kant. Hume berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah seharusnya diuji melalui percobaan atau aliran empirisme. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun Critique of Pure Reason atau kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisisme. Selain itu, Kant juga membuat batasan-batasan wilayah pengetahuan manusia dan aturan-aturan untuk menghukumi pengetahuan tersebut dengan menjadikan pengalaman sebagai porosnya. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya para asumsi, komprehensi pikiran dan a priori, akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu harus melakukan observasi atau hukum alam. Pada paruh kedua abad 19 muncullah Auguste Comte, seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang menggunakan istilah ini, kemudian mematoknya secara mutlak sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophe Positive. Kursus tentang filsafat positif yang diterbitkan dalam 6 jilid melalui tulisan dan pemikiran ini, Comte bermaksud memberi peringatan kepada para ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Pada fase teologis, tahapan agama dan ketuhanan diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode: animisme, politisme, dan monoteisme. Pada tahapan ini, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi hanya berpegang kepada kehendak Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Selanjutnya, pada zaman metafisis atau tahapan filsafat, kuasa adikodrati tersebut telah digantikan oleh konsep-konsep abstrak seperti kodrat dan penyebab. Pada fase ini, manusia menjelaskan fenomena-fenomena dengan pemahaman-pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi, dan aksiden, esensi dan eksistensi. Dan akhirnya pada masa positif, tahap positivisme manusia telah membatasi diri pada fakta yang tersaji dan menetapkan hubungan antara fakta tersebut atas dasar observasi.
dan kemampuan rasio. Pada tahap ini manusia menafikan semua bentuk tafsir agama dan tinjauan filsafat serta hanya mengedepankan metode empiris dalam menyingkap fenomena-fenomena. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh filsafat positivisme, antara lain Auguste Comte, John Stuart Mill, Hippolyte Taine-Doppel, Emile Durkheim, dan masih banyak lagi. Pengertian positivisme sendiri adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat diruntut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat tersusun, dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga dengan alam. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoris, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Kaum positivisme percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam, di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat diduga. Metode-metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu 1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari masyarakat, dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Yang keempat atau yang terakhir, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Dalam kritikannya, positivisme mengabaikan pengaruh peneliti dalam memahami realitas sosial dan secara salah menggambarkan objek studinya. Kritik kedua menunjukkan positivisme tidak memiliki elemen refleksi yang mendorongnya berkarakter konservatif. Sekian mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.